Silakan duduk sebentar. Ini lagi musim batuk ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tema dari Misa Kudus kita pada Prapaskah yang keempat ini adalah medali emas untuk ibu, untuk mama. Bagaimana kita mengerti itu? Kita kembali kepada Injil pada hari ini. Ketika pada permulaan Injil itu ada cerita bahwa seorang yang bernama Nikodemus datang pada malam hari bertamu kepada di rumah Yesus. Nikodemus adalah seorang yang pandai, seorang akademisi, seorang teolog, seorang yang saleh, yang patuh kepada hukum Taurat. Dia datang bertamu di rumah Yesus, dan pada waktu itu Yesus berkumpul dengan orang-orang yang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Ya, mereka makan sama-sama dengan murid-muridnya, lagi bersenda gurau di rumah itu. Nikodemus datang dan ketuk pintu. Tok, 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 tok. Yesus bilang, masuk. Nikodemus masuk. Silakan duduk. Nah, Nikodemus membuka percakapan pada malam itu dengan berkata begini. Tidak ditulis di dalam Injil tetapi di bagian sebelumnya. Dia katakan kepada Yesus begini, basa-basi. Ya, orang baru bertemu, basa-basinya begini, guru, rabi, kami tahu engkau ini datang dari Allah. Sebab engkau melakukan tanda-tanda yang luar biasa. Dan tidak ada orang yang melakukan mujizat-mujizat itu selain orang yang datang dari Allah. Itu Nikodemus membuka percakapan begitu. Guru, engkau orang hebat. Engkau mengerjakan tanda-tanda besar. Tidak ada yang buat seperti begitu kecuali kalau dia datang dari Allah. Nikodemus berharap bahwa Tuhan juga, Yesus juga akan berbasa-basi dengan dia. Dengan seperti kita biasa, Pak Nikodemus, saya dengar ya kamu ahli ya, teolog. Saya dengar kamu saleh banget. Saya dengar kamu banyak tiap hari ke bait Allah. Saya dengar kamu begini, seorang akademisi, pandai sekali berdialog, berdebat. Tidak, Yesus tidak mulai memuji Nikodemus seperti Nikodemus memuji Yesus. Tidak. Yesus langsung datang kepada poinnya. Setiap orang yang kalau tidak lahir kembali, dia tidak bisa dapat kerajaan Allah. Tidak bisa masuk kerajaan Allah. Yesus langsung pada poinnya. Siapa yang tidak dilahirkan kembali, tidak masuk kerajaan Allah. Nikodemus kaget. Penegasannya seperti begitu. Apalagi kata lahir itu kan untuk anak kecil. Anak kecil, ibu yang hamil dan melahirkan. Toh, ini Nikodemus sudah tua. Kok lahir kembali bagaimana sih? Apakah saya akan masuk ke dalam rahim ibu lagi? Lalu ibu melahirkan saya padahal sudah berjenggotan ini. Itu pikir Nikodemus. Dan Tuhan Yesus tidak merasa lucu. Tidak merasa lucu. Dia tegaskan lagi kali yang kedua. Siapa saja yang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak dapat kerajaan Allah. Tidak bisa masuk kerajaan Allah. Ibu bapak, saya ajak kita bersama-sama untuk melihat kembali proses kelahiran dari seorang ibu. Apakah ibu yang melahirkan, sini banyak ibu yang sudah melahirkannya, dan di sini juga ada banyak dokter yang duduk di sini. Nah, proses kelahiran itu, apakah ibu meminta pertolongan kepada bayinya? Ayo dong, lahir dong. Doronglah, keluarlah kamu. Tidak, ibu bapak. Ibu yang membayar harga dari kelahiran itu.
mantri atau dokter akan bilang, ayo dorong dong ibu, berjuang dong ibu, jangan lemah dong, harus kuat. Ibu mesti ngedan, ya kan? Betul nggak ini kata saya? Iya, ibu harus berjuang. Kadang-kadang keringatnya sampai berbiji-biji jagung itu, karena proses melahirkan itu begitu luar biasa. Inisiatif bukan datang dari bayi, tidak. Inisiatif, bayi itu pasif dia. Yang aktif adalah ibu. Ibu mendorong, ibu berjuang, dan ibu yang melahirkan. Maka sekalipun bayi yang dilahirkan itu adalah seorang bayi yang cantik dan seorang bayi yang ganteng, dia tidak layak mendapat medali emas. Yang dapat medali emas harusnya ibu. Karena ibulah yang mengambil inisiatif sehingga bayi itu lahir. Nah, dari situ saya mengajak kita untuk pindah kepada apa yang dikatakan Yesus. Kalau kamu tidak lahir kembali dari air dan Roh Kudus, kamu tidak dapat kerajaan Allah. Kamu tidak masuk surga. Itu Yesus bicara tentang satu kelahiran rohani. Dan kelahiran rohani itu kita semua tahu dengan nama pembaptisan. Orang dibaptis menjadi anggota gereja. Dan Yesus bilang kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, lalu air baptis dan Roh Kudus, kamu tidak dapat kerajaan Allah. Nah, sama dengan proses kelahiran jasmani di mana ibu aktif, maka juga dalam proses kelahiran rohani Allah menjadi aktif. Lahir itu adalah upaya dari Allah. Kembali, lahir kembali. Lahir adalah upaya dari Allah, inisiatif dari Allah. Kembali adalah upaya Allah untuk membuat ciptaannya itu indah kembali. Nah, mengapa itu begitu ibu bapak? Pada waktu kita lahir, kita menjadi manusia, kita masuk di dalam satu struktur dunia yang kena dosa. Struktur dunia yang rusak, struktur dunia yang curang, struktur dunia yang tidak bagus, dunia yang gelap, dunia yang serong, dunia yang bengkok. Kita lahir di dalam struktur itu. Maka sekalipun kami lahir sebagai bayi yang tidak berdosa, ketika kami bertumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, pemudi, menjadi matang, kami mengenal dosa. Kami jatuh di dalam dosa. Nah, akibatnya kemanusiaan kami itu menjadi rusak. Ciptaan Allah itu yang menurut citranya menjadi rusak oleh karena dosa-dosa kita. Nah, sekarang dengan lahir kembali, Allah memulihkan kembali keindahan kita. Kita manusia yang sudah rusak itu dipulihkan kembali keindahannya oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan lahir kembali. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa harus lahir kembali? Mengapa Yesus mengatakan itu kepada Nikodemus yang seorang akademisi, seorang ahli dalam bait Allah, dalam Taurat, taat Taurat, orang saleh, tetapi Yesus bilang, pekerjaan baikmu tidak cukup, upaya baikmu tidak cukup, kegiatan baikmu tidak cukup. Kalau engkau tidak lahir kembali dari air dan roh, semua yang engkau buat baik-baik itu tidak cukup. Harus lahir kembali dari air dan roh. Nah, pertanyaan kita kenapa? Jawabnya itu yang tadi kita dengar dalam Injil. Yesus berkata, Allah begitu mengasihi dunia, Allah mengasihi, sehingga dia mengaruniakan, dia memberikan anaknya, sehingga orang yang percaya memperoleh hidup kekal, tidak binasa. Jadi ada 4 kata yang penting. Mengasihi dan memberi.
Itu dari pihak Allah. Dari pihak manusia, percaya dan hidup. Nah, ibu bapak, mari sama-sama kita melihat ini. Pertanyaan kita yang pertama adalah, benarkah Allah mengasihi dunia? Benarkah itu? Kenapa saya ajak kita mempertanyakan ini? Sebab dunia ini curang. Kita baru selesai pemilu, no? Dan akhir-akhir ini kita dengar semua curang. Ya memang dunia ini curang. Dunia curang. Baik mereka yang kalah maupun mereka yang menang, semuanya curang. Semuanya curang. Cuma kecurangan orang yang menang lebih memikat. Punya daya tahannya hebat. Sedangkan orang yang kalah kecurangannya kurang memikat. Tetapi baik yang kalah pun yang menang, dua-dua curang. Karena kita hidup di dalam dunia yang curang. Dunia ini tidak lurus. Dunia ini bengkok. Dunia ini gelap. Tadi kita dengar di dalam bacaan kitab suci. Kegelapan ada di dalam dunia ini. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Allah mengasihi dunia yang curang, Allah mengasihi dunia yang gelap, Allah mengasihi dunia yang bengkok, mestinya di tanda tanya besar, ini Allah ini gila apa ya? Mestinya kita berhadapan dengan seorang Allah yang murka, yang marah, yang meninggalkan dunia. Udahlah, saya tinggalkan kamu deh. Apa yang terjadi dengan kamu, udah kamu mau jadi apa terserah. Mestinya begitu. Tetapi nyatanya tidak. Kita berhadapan dengan seorang Allah yang mengasihi. Allah begitu mengasihi dunia ini. Jadi kita yang berdosa, kita yang jatuh, kita yang melakukan kecurangan, kita yang melakukan kegelapan, kita yang korupsi, kita yang diktator, kita yang tidak adil, kita yang menindas sesama, kita yang melakukan kekerasan, Allah mencintai kita. Dia mengasihi kita. Ini misteri luar biasa. Misteri luar biasa. Nanti pada waktu malam Paskah kita akan mendengar bahwa Adam berbuat dosa. Tetapi ajaran gereja mengatakan dosa Adam itu membawa kemujuran. Ini misteri sekali. Dosa Adam membawa kemujuran. Kenapa? Sebab oleh karena dosa Adam itulah Allah menjadi manusia supaya mengangkat kita dari kejatuhan itu. Ini luar biasa ini Bapak. Nah, pertanyaan yang kedua. Allah mengasihi kita itu dengan cara apa? Dengan cara memberi bantuan sosial, bansos? Tidak. Apakah Allah mengubah undang-undang seperti MK membuatnya? Tidak. Apakah Allah memberi deklarasi? Apakah Allah membuat peraturan baru? Tidak. Dikatakan di dalam Injil, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Dia memberi, mengasihi dengan memberi dirinya sendiri. Yesus bagi orang beriman, orang gereja percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau dikatakan Yesus mengatakan Allah mengaruniakan anaknya, berarti Allah memberi dirinya sendiri. Dia tidak memberi maklumat atau dekret atau bansos, tidak. Dia memberikan dirinya sendiri. Ini luar biasa. Dia mati. Dia memberikan dirinya sendiri, dia mati. Kitab suci mengatakan oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena darahnya kami bisa sampai surga. Kami tidak turun ke neraka. Tidak. Jadi kematian Yesus itu, kematian Allah di salib itu, dia memberikan dirinya itu supaya kami bisa mencapai surga. Nah, sekarang permasalahannya di kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan tidak tuntut banyak dari kita kok. Tidak. Dia hanya tuntut percaya.
Percaya itu artinya terima Yesus atau menolak dia. Percaya itu artinya serahkan diri kita kepada dia untuk membimbing kita, atau kita tidak mau terima dia, kita buang dia. Itu saja yang Tuhan minta. Supaya setiap orang yang percaya, ibu bapak, kata setiap itu penting. Sebab kalau Yesus berkata setiap orang yang percaya, berarti dia mengandung frasa universalitas. Jadi Yesus tidak bicara bahwa supaya Yosomar yang percaya dia selamat. Tidak, dia bicara Bapak Alex yang percaya, Bapak Nicholas yang percaya, Ibu Ellen yang percaya, Ibu Ratna yang percaya, Bapak Guntur yang percaya, Ibu Eka yang percaya, Lucky yang percaya, Sebi yang percaya, Ella yang percaya. Setiap orang yang percaya selamat. Jadi itu berlaku untuk semua kata-kata Yesus itu. Dia memberikan dirinya supaya semua orang yang percaya selamat. Nah, ibu bapak, bagaimana kita bisa mengerti bahwa setiap orang yang percaya Yesus itu selamat? Karena begini, dia itu begitu datang dengan memberikan dirinya itu, dia memasang verboden, dilarang masuk, besar-besar. Di setiap sentimeter persegi menuju gerbang neraka, dia pasang verboden, dilarang masuk. Jadi kita manusia yang mengikuti dia, yang percaya kepada dia, lihat verboden itu, saya tidak boleh masuk. Tetapi ya kita manusia kan gak ada orang lewat, merah terobos saja ya no. Banyak orang memaksakan diri untuk masuk juga. Sekalipun Yesus sudah bilang, untuk kamu mau masuk di sana lewat mayatku dulu, lewat salibku dulu, lewat kematianku dulu. Tetapi banyak orang yang memaksa. Maka ada orang juga di api neraka. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, apa maksudnya dari tadi pilihan itu? Yesus bilang tidak boleh, tetapi manusia memaksa. Manusia kepala keras ya, jadi memaksa. Jadi akhirnya ada orang yang hidup, tadi kita bilang yang percaya kepada Yesus hidup, yang tidak percaya, yang menolak itu binasa. Nah, bedanya di mana antara yang hidup dan yang binasa? Apakah bedanya itu di talenta? Orang yang hidup itu karena talentanya bagus, yang binasa itu talentanya kurang bagus? Tidak. Apakah orang yang hidup itu karena dia sangat dermawan, sedangkan yang tidak binasa itu adalah orang yang tidak dermawan? Tidak. Bukan itu menjadi patokan orang selamat dan tidak selamat, tetapi percaya. Setiap orang yang percaya ini amat penting di dalam kehidupan beriman, amat penting di dalam kitab suci, dan amat penting di dalam gereja. Percaya kepada Yesus artinya berbaring dekat Yesus dan beristirahat di dalam Dia. Itu artinya percaya. Percaya itu menghidupkan relasi kita dengan Allah, sedangkan tidak percaya menjauhkan relasi kita dengan Allah. Hanya itu. Itu yang membedakan ada orang yang hidup dan ada orang yang binasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, saya tutup permenungan ini dengan mengajak kita semua untuk melihat kembali keberadaan kita sebagai orang beriman pada waktu kami dibaptis. Pada waktu kami dibaptis, kami membuat janji kepada Tuhan. Waktu itu pastornya mengatakan begini, percayakah engkau kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa? Kita jawab semua, kalau kita dibaptis dewasa toh, kita jawab semua, aku percaya. Kalau kita dibaptis anak-anak kecil, kita punya wali baptis yang jawab, aku percaya. Percayakah engkau akan Yesus Kristus? Aku percaya.
Percayakah engkau akan gereja Katolik yang kudus? Aku percaya. Akan Roh Kudus? Aku percaya. Ini pada waktu kita dibaptis. Kemudian pertanyaan kedua. Apakah engkau menolak setan? Kita bilang, iya saya tolak. Dengan segala perbuatannya, dengan segala bujukannya, iya saya tolak. Antek-anteknya, iya juga saya tolak. Itu dalam pengakuan kita sebelum kita dibaptis. Nah, Ibu Bapak, penting sekali kita kembali kepada pembaptisan kita untuk melihat bahwa saya sudah pernah berjanji percaya kepada Allah dan saya sudah pernah berjanji menolak setan. Kita percaya kepada Allah artinya kita membiarkan diri kita dituntun dan dibimbing oleh Allah dan firman-Nya. Setan juga dengan buayanya bisa menggoda kita. Percaya juga kepada saya. Percaya saya. Dan kita juga kadang-kadang jatuh karena bujukan setan itu. Nah, bahkan setan lebih menggoda lagi. Kalau kamu percaya kepada saya bukan hanya membimbing kamu, saya bukan hanya menuntun kamu, tapi saya menggendong. Siapa yang tidak mau digendong? Kalau percaya Yesus dia gandeng kita. Tapi percaya setan dia gendong kita. Ibu bapak mana yang enak? Digandeng atau digendong? Hati-hati jangan pilih digendong. Ini artinya masuk ke pintu yang lain. Masuk ke pintu yang lain. Harus dibimbing, dituntun dan digandeng oleh Allah. Mari kita sama-sama membaharui janji-janji baptis kita. Saya mau percaya kepada Allah. Saya menyerahkan hidupku untuk dituntun dan dibimbing oleh cahaya kebenaran Allah. Dan saya menolak setan. Sekalipun dia bujuk saya akan gendong Anda. Saya bilang pergilah kau dari aku. Amin.